Setelah sempat absen di pekan pertama, Jay Itzes akhirnya mendapatkan kesempatan menjalani debut di Serie A, di mana debut itu terjadi saat Venezia bermain di kandang Fiorentina. Debut yang sekaligus membuat Jay Itzes mencatatkan sejarah, di mana dirinya kini menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Debut Jay Itzes tersebut ternyata juga menjadi sorotan dari media Italia. Dan untuk itu inilah beragam cerita di balik debut Jay Itzes di Serie A bersama Venezia. Ya, beberapa tahun yang lalu mungkin kita tak pernah membayangkan jika ada pemain Indonesia yang bermain di salah satu liga terbaik di Eropa. Itu terjadi karena sulitnya pemain timnas untuk bersaing di Eropa. Hal itu ditambah dengan tipikal pemain lokal Indonesia yang terkesan nyaman bermain di liga sendiri. Alasannya pun beragam, di antaranya adalah karena dekat dengan keluarga hingga gaji di Liga Indonesia yang dapat dikatakan cukup tinggi. Faktor-faktor itulah yang membuat para pemain Indonesia berada di zona nyaman dan tak mau mencoba mencari petualangan ke luar negeri. Untungnya, mimpi untuk melihat pemain Indonesia bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa kira terwujud di musim ini, dan pelakunya adalah Jay Itzes, baik yang di musim lalu berhasil mengantarkan Venezia promosi ke Serie A. Namun untuk menyaksikan debut dari Bang Jay di Liga Italia, sayangnya harus tertunda, karena dalam laga melawan Lazio, Jay Itzes harus absen, karena dirinya harus menjalani akumulasi kartu yang ia dapatkan di babak playoff. Setelah absen melawan Lazio, Jay Itzes sudah bisa dimainkan di pertandingan selanjutnya melawan Fiorentina. Sebuah hal yang membuat fans Indonesia penasaran, apakah Jay Itzes bakal dimainkan langsung atau tidak. Soal dimainkan atau tidak, hal ini akhirnya mendapatkan sorotan dari media Italia, yakni Tutto Venezia Sport, di mana media itu memprediksi jika Jay Itzes bakal dimainkan langsung sebagai pemain utama oleh pelatih Di Francesco. Prediksi dari media Italia tepat. Apa yang dikatakan oleh media Italia itu tadi akhirnya terbukti, di mana Jay Itzes langsung dimainkan sebagai starter. Ia dimainkan oleh Di Francesco sebagai bek tengah dan berduet dengan Giorgio Altare dan Martin Sverko. Sebuah momen yang sekaligus membuat Indonesia bangga, karena itu berarti Jay Itzes menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Tentu sebuah sejarah yang takkan pernah dilupakan. Debut cukup mengesankan bagi Jay Itzes. Dalam laga melawan Fiorentina, Jay Itzes langsung menunjukkan kualitas terbaiknya. Ia begitu tampil disiplin, serta berani duel dengan striker-striker lawan. Termasuk salah satunya Moiskin, mantan pemain dari Juventus. Tak hanya disiplin dalam menjaga lini pertahanan, Jay Itzes juga menunjukkan kebolehannya dalam membantu serangan. Bahkan di babak pertama, ia hampir mencetak gol, tapi sayang sepakannya melebar ke atas gawang. Cross lo fa partire Duncan, pallone dentro le marcature in area e Itzes si fa 8 assist. Sorotan komentator untuk Jay Itzes. Saat bermain di lapangan, ada sebuah momen yang cukup menarik. Momen yang dimaksud adalah ketika komentator pertandingan terus memperhatikan permainan dari Jay Itzes. Dan ternyata komentar tersebut sudah tahu dengan latar belakang Bang Jay, termasuk asal negaranya. Ya, saat Jay Itzes memegang bola, komentator pertandingan mengatakan jika Jay Itzes adalah pemain internasional dari Indonesia. Tentu sebuah kebanggaan, karena kapan lagi nama Indonesia disebut di Serie A. Posizione della linea 3, infatti oggi
prende il posto di Svoboda in mezzo, ma può fare tranquillamente anche in nazionale con l'Indonesia. Un gol in 3 partite, la media. Corto Duncan, 2 contro 1, liberato il cross. Jay Itzes harus diganti karena mengalami cedera. Namun sayang dalam laga tersebut Jay Itzes tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Alasannya adalah karena dirinya mengalami cedera. Tak mau mengambil resiko, pelatih Venezia kemudian langsung mengganti Jay Itzes dengan pemain lain. Untuk cedera Jay Itzes semoga tidak parah, karena sebentar lagi tenaganya sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana lawan yang akan dihadapi adalah Arab Saudi dan Australia. Dapat pujian dari pelatih Venezia. Untuk Jay Itzes, diri akhirnya mendapatkan pujian dari pelatih Venezia, yakni Eusebio Di Francesco. Menurut mantan pelatih AS Roma tersebut, Jay Itzes adalah pemain dinamis dan selalu ingin berkembang. Ia dapat memainkan beberapa peran sebagai pemain bertahan, gelandang tengah, dan kiri. Ia adalah pemain yang kreatif dan dinamis. Saya menyukainya dan ia selalu ingin berkembang, kata Eusebio Di Francesco pada Tutto Venezia Sport. Pada akhirnya, pertandingan antara Fiorentina melawan Venezia berakhir dengan skor 0-0. Sebuah hasil yang sangat menguntungkan bagi Venezia, karena mereka mau bertindak sebagai tim tamu. Namun sayang, meski mendapatkan hasil lumayan, hasil tersebut belum mampu membuat Venezia berada di peringkat yang lebih baik. Kini Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat 18 di Liga Italia. Setelah ini Venezia akan kembali bermain pada tanggal 30 mendatang dan lawannya adalah Torino, tim yang sebelumnya tertarik dengan Jay Itzes. Kini yang pasti, Jay Itzes telah membuat bangga Indonesia di Liga Italia. Selain bangga, ia juga mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Semoga jejak dari Jay Itzes ada yang menyusul, tak harus di Liga Italia, mungkin di liga lain, entah itu Premier League maupun liga bergengsi di Eropa lainnya. Jadi itulah beberapa cerita di balik debut Jay Itzes di Serie A musim ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.